Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Tolong Bapak ambilkan itu untuk menghapus. Oke. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ilah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Jadi bukan li. Ya, ilah Gusti Allah kepada. Jadi kita memanjatkannya kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk ya, li itu untuk. Tapi kalau kepada doanya itu kepada pakai ilah ya. Ilah Gusti Allah ingkang Maha Agung, li untuk sekedar mengingatkan. Kemarin kan kita bahas ilah dan li. Li untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir ya, eksis hingga detik ini, mengunjungi ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Aku tuh sering menggunakan analogi-analogi yang sekiranya itu gampang untuk kalian pahami ya. Seperti tadi itu, ilahnya itu kepada Allah, linya itu untuk saudara-saudara kita yang bersolawat ya. Oke, tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya ya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan kita tahu keilmuan itu dalam Islam sangat-sangat menempati posisi yang tinggi ya. Jadi semua aktivitas yang berbasic keilmuan itu Gusti Allah ingkang Maha Agung sangat memberikan apresiasinya ya. Makanya siapa yang melangkahkan kakinya ya untuk berjalan menuju pencaharian akan ilmu, itu Allah sangat menyukainya hal-hal yang demikian. Ini sebagai aplikasinya kalau kita itu ya dengan jargon kita itu ya Islam rasional. Jadi memberdayakan akal. Ini slowly ya karena puasa hari Selasa. Jadi no cafe. Kalem-kalem aja dulu nih. Berikutnya untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya, dan semoga selalu always tidak pernah never untuk tetap menjadi pribadi yang tumbuh ya, tidak mendownload dan tidak men-skip atau anti-skip dan anti-download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share ya. Tapi linknya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu dibagi atau diunggah ulang, enggak karu-karuan jadinya gitu. Ya. Apalagi ketika angelnya itu enggak pas. Ya. Motongnya itu sebetulnya karena ketika dipotong itu dia bisa berubah arah ya. Orang memahaminya bisa berubah. Oke, selanjutnya semuanya lah ya, dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku sangat-sangat berterima kasih atas doa-doa baik kalian untukku, dan aku juga berdoa ya Allah, semoga kebaikan doa saudara-saudaraku untukku Engkau curahkan juga kepada saudara-saudaraku. Ya, kita sesama saudara dalam ikatan akidah muslim, saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Oke, kita mulai kajian kita ya.
Sebelumnya terima dulu salam dari aku, salam Isra. Semoga orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran dapat istiqomah, ya, menempuh jalan-jalan orang yang apa? Kemarin bukan jalan yang lurus, ya, ya orang-orang yang istiqomah dalam perjuangan, gitu ya. Kan sudah kita bahas, bukan jalanan lurus, ya. Mustaqim itu orangnya, istiqomah itu kerjaannya. Dan semoga kita bisa istiqomah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya semampu kita lah ya, nggak harus ngoyo. Oke, salam Isra ya. Dan sekarang kita masuk seri yang ke-11 ya. Seri yang ke-11. Oke. Aku review dulu ya. Ini kemarin kan sudah kita diskusikan ya. Yang kemarin sudah kita diskusikan. Sebentar aku cari penghapus dulu. Di mana penghapusnya ini? Sempit nih tempatnya, jadi harus ekstra hati-hati. Ini bagian 1 ya, perhatikan. Ini bagian 1 Romawi. Ini sudah kita diskusikan ya, bahwa rafa'ah itu memang mengalami polisemi, bisa menaikkan, bisa meninggikan, bisa mengangkat, tergantung nanti mana yang paling tepat. Ini juga bisa ini ya. Ini juga bisa ya. Dan kemarin kita ambil sebuah komparasi tentang bagaimana Kanjeng Nabi Isa rafa'a anhu ya. Rafa'ah nih. Sorry. Ini coba kita baca ulang. Dan ia Yusuf menaikkan ya kedua ibu bapaknya ya ke atas singgasana ya. Ini hubungannya dengan kerajaan ya. Titik ya. Nah, nanti kita akan bahas yang ini. Yang bagian kedua ini ya. Ini gampangannya seperti ini. Dari kondisi yang serba sulit sampai untuk mempertahankan hidup, untuk hal-hal yang terkait dengan isi perut aja harus melakukan barter dan harus melakukan sebuah perjalanan ya dari mana itu? Dari Israel ke Palestina ya. Bayangkan itu. Perjuangannya jauh. Jadi awalnya yang filosofinya apa makan, ketika sudah masuk ring 1 ya, lingkaran kekuasaan atau kerajaan pada saat ini ya, Al-Aziz belum Fir'aun ya, Al-Aziz, maka filosofinya berubah menjadi makan apa. Le, tolong ini dikasih air dikit Le supaya bisa untuk ngelap Le. Sama itu ambilkan itu, tutup itu dulu. Agak sulit untuk ngelap kalau nggak kasih air dikit aja ya. Oke, paham ya? Jadi dan ia menaikkan, sebetulnya mengangkat juga bisa ini, tapi mengangkat derajat ya keluarganya ya, dari yang berfilosofi besok apa makan menjadi besok makan apa gitu ya. Udah ya, clear ya di sini ya. Clear ya. Tapi nanti ini saling terkait ini nanti saling terkait. Maka aku hapus saja yang sudah ya, sudah aku jelaskan. Kajian kita ini nggak bisa kalau dilihat satu seri aja, dia harus berseri-seri dilihat semua. Oke, ini sudah. Harapanku sih setelah aku menjelaskan Rafa'ah, kalian lebih paham bagaimana seharusnya surat An-Nisa
ya 15758 itu dipahami ya, sehingga tidak lagi terjebak oleh mainstream ya. Oke. Kedua ibu bapaknya. Sekarang aku mau menjelaskan ini ya, tapi masih terkait dengan ini ya. Maka enaknya ini aku hapus enggak? Gini aja. Aku menjelaskannya di sini. Biar kering dulu. Oke. Perhatikan terjemahan yang ada ya, kita masuk ke sini. Ini kita sudah bahas dan kita tinggalkan dulu, nanti juga kita kembali ke sini. Kedua Romawi sekarang ya. Ada yang begini terjemahannya. Dan mereka ya, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepadanya dalam kurung Yusuf. Ada yang seperti ini terjemahannya. Tapi kalau Depak itu begini. Sujud. Sebentar, masih basah dia. Ini yang kadang-kadang merepotkan. Makanya kalian harus juga merujuk ke original teksnya ya. Kalau Depak itu begini. Sujud ya kepada, dia nggak main kurung pada Yusuf. Lah kalau sudah begini nih, ya bagaimanapun orang tergiring bahwa sujudnya itu kepada Yusuf. Dan ini sangat berbahaya karena konteksnya tidak begini original teksnya. Sebetulnya begini loh, original teksnya itu ya, dan mereka semuanya, ini juga perlu dijelaskan, ini merebahkan ini ya. Nanti ada yang merebahkan, ada yang tersungkur. Ya, nanti aku jelaskan. Kita ke sini dulu. Ya. Sebetulnya kan begini, dan mereka ya, semuanya itu mereka ya merebahkan diri seraya sujud kepadanya. Sebetulnya begitu sebetulnya. Ya. Terus di terjemahan-terjemahan yang ada karena sudah mengalami exegese, enggak exegese lagi. Ini masih mending. Meskipun sama ini. Ini objek sesembahannya itu ilahnya itu kepada ilah Yusuf. Sama ini dua-duanya. Dan sama-sama salahnya. Ya. Ilah Yusuf jadinya. Yang ini juga begitu, yang ini juga begitu. Tapi ini masih mending karena dia begini. Seraya sujud kepadanya. Sebetulnya titik. Kalau kita mau terjemahan tekstualnya titik. Nah, baru dikurung dia Yusuf. Nah, ini yang menerjemahkan itu ilahnya itu ke Yusuf. Nah, sama dengan ini, cuman ini lebih parah karena dia nggak dikurung. Sujud kepada Yusuf. Dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah. Hati-hati, permasalahannya ini kembali masalah klasik. Kan kita sudah bahas domirnya ini loh. Masalahnya di sana. Oke, sebelum kita dekonstruksi, kita dedel-duelkan dulu. Ini kita dedel-duelkan dulu, istilahnya kan Andrews itu, Gurem Andrukam. Nanti kita dekonstruksi. Sebelum mendekonstruksi, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Ya. Ini kita nguber waktu ya, dari turun dari Langgar, sholat subuh langsung kita shot supaya nanti ngantarkan bidadari kecil Ranti sekolah, dan kameramen kita juga sekolah, waktunya nggak benturan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuban siap hadir Gus. Oke, matur nuwun Mas Arif Muksinit. Dilanjutkan dengan Bu Ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di mana lagi mendapatkan ilmu yang berharga dan mahal ini kalau tidak di sini? Membedakan banyak diksi yang sebelumnya tak terpikirkan. Otak didedel duel dan dipasang pada tempat yang semestinya agar paham maksud Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firmannya. Hatur nuhun Tuan Guru ilmunya, kuliah kajian pagi yang luar biasa. Solawat selalu untuk channel ini, sehat selalu panjenengan agar selalu menemani kami yang haus akan ilmu. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu Bu Ne, dan untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Banjarmasin ya. Dan matur numbah nuwun, terima kasih atas apresiasinya ya. Dan semoga aku berdoa, mengajak saudara-saudaraku juga berdoa, semoga Bu Ne ini tetap eksis hingga menutup mata nanti di dalam Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Kang Putu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, Gus. Lanjut nyimak kajiannya. Semoga tetap sehat sekeluarga, murah rezeki. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun, salam Isra juga untukmu Kang Putu. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak siap pasang otak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih untuk Gispati dan untuk semua saudara muslim yang ada di Palu. Salam Isra untuk kalian semuanya. Kita lanjutkan Kang Mas Irfan Al-Akbar. Baru sempat nyimak saat istirahat siang, Kerinci Jambi masih monitor. Mantap, mantap, mantap. Ya, semoga selalu dilindungi Gusti Allah Kang Agung dalam tugas-tugas kerjanya. Ya, dan semoga bendungannya bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Kita lanjutkan dari Kerinci Jambi menuju ke Kang Dadang. Kang Dadang Iskandar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan Ratu Sukabumi hadir Gus. Aku itu kalau ke Sumatera sering keliru Kang. Kan kalau kita mau ke Merak itu nanti ada yang labuhan gitu kan. Bis itu ada begitu. Aku pernah sampai mau ke Sasar tapi akhirnya berhenti di tengah jalannya. Labuhan kan gitu. Nah ini kalau Pelabuhan Ratu Sukabumi kan ada lagi gitu ya. Namanya mirip-mirip. Oke, salam Isra juga untukmu. Untuk kajian lintas agama saya cuma nyimak doang karena saya belum pernah baca Injil, tapi sambil berpikir dan tak habis pikir dan aneh terhadap saudara sebangsa saya yang beragama Kristen. Padahal datangnya kekristenan itu di wilayah barat, betul ya, dan barat tengah, betul ya. Ini kalau yang yang junior ini tanya kepada yang senior, kenapa disebut wilayah barat dan barat tengah. Bukan hanya itu, padahal banyak keilmuan yang datang dari wilayah itu yang menggembor-gemborkan logika, akal, nalar, dan rasionalitas pada zaman modern ini. Yang pernah saya baca dari Al-Quran, terjemahan yang saya miliki dan sejarah bahwa Injil itu sebagian garis miring banyak dipelintirkan, diselewengkan oleh rabi, pemuka agama ya, ahli kitab garis miringnya. Itu sendiri diperuntukkan untuk kepentingan kejayaan, kelompok politik, kekuasaan dan lain-lain. Oke. Saya juga sering berpikir Gus, apa mungkin pemuka-pemuka agama kita juga, yaitu Islam, akan mengikuti jejak saudara tua kita Yahudi dan Nasrani? Contoh di Indonesia, mungkin saja ada salah satu pemuka agama memberikan fatwa hanya untuk condong ke pihak penguasa atau klannya ya, dan mengesampingkan asas-asas yang suci dan tinggi Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dijawab, apakah di Indonesia mungkin? Ya kalau jawabku bukan mungkin lagi ya, sudah terjadi toh. Sudah terjadi itu, bukan mungkin lagi. Ya memang tabiat
Karakter manusia seperti itu. Nggak peduli di era Yahudi, nggak peduli di era Nasrani, nggak peduli di era Islamnya. Begitu. Kan kita tahu kejahatan ekonomi itu nggak mungkin dilakukan dari orang yang goblok tentang ekonomi. Nggak mungkin. Kejahatan hukum itu tidak mungkin dilakukan orang yang bodohnya tentang hukum, setengah mampus itu nggak mungkin. Jadi yang melakukan kejahatan ekonomi itu orang yang ngerti ekonomi. Itu logikanya sederhana banget. Yang melakukan kejahatan hukum adalah orang yang mengerti hukum. Begitu juga tentang agama. Orang yang melakukan kejahatan agama, itu orang yang mengerti agama. Nggak mungkin dia nggak ngerti apa-apa bisa melakukan kejahatan atas yang dia tidak mengertiin. Ya, itu tabiat. Ya begitu itu. Sejak saudara kita zaman Yahudi, zaman Nasrani yang menjadi Kristen, dan sekarang zaman Islam itu gitu aja. Makanya dalam beragama itu hati-hati. Ya, apakah dia berbicara ansik nothing tulus hanya untuk agama itu saja atau untuk kepentingan politik? Yang betul itu kan jangan sampai agama dikorbankan untuk kepentingan politik. Tapi politik itu dikuasai karena nanti kan akan berbicara kekuasaan untuk mensiarkan agama, harusnya begitu. Tapi sekarang kan terbalik. Kamu lihat aja di apa namanya? Sekarang kan ada di TV lah, di WA, di Facebook, di apapun kan. Kita bisa lihat bahkan sesama orang yang berkecimpung dalam dakwah aja akhirnya berseteru karena pandangan politiknya juga beda-beda. Itu dalam konteks keindonesiaan kita bukan mungkin sudah terjadi. Gampangnya yang ngaku ya harus kita hormatilah. Terserah mereka. Yang ngaku sama-sama Habib aja pandangan politiknya beda-beda dan semua orang yang ngerti agama. Jadi bukan mungkin lagi, Mas. Ya sudah terjadi ke dalam konteks keindonesiaan kita. Makanya dari itu pandai-pandai kita memilih dan memilah. Kita lihat orang ini nothing tulus atau ada kepentingan. Gitu. Ya, itu kalau dalam konteks keindonesiaan kita. Kalau dalam konteks global, ya, contohnya itu bagaimana wasaton itu bisa diterjemahkan menjadi penengah, jadi umat pertengahan. Lalu timbullah sebuah pemikiran yang berasal dari terjemahan yang umat pertengahan itu yang kita sebut dengan moderasi. Sekarang kan moderasi itu menjadi gula-gula yang semua orang membicarakan. Karena apa? Mau mengegulkan pemikiran Islam moderat. Nggak ada orang dalam akidah kok moderat gimana. Nggak ada. Kemarin aku ngobrol dengan mahasiswa, ya, aku nggak enak karena mahasiswanya agak ngeri-ngeri sedap ketika aku bilang, ya, jadi di kampus mereka itu nggak ada hitam putih, adanya abu-abu. Karena apa? Karena supaya damai. Terus aku bilang, ya kamu undang aku ke sana supaya aku ajarkan bagaimana kita bisa berbicara hitam putih tapi tetap damai. Karena kerangka berpikirnya sudah dirusak seolah-olah kalau hitam putih itu nanti nggak damai. Buktinya Kanjeng Nabi mendirikan Islam hingga melambung tinggi di Madinah Al-Munawwaroh itu kan tetap hitam putih, tapi tetap damai. Karena pemikiran-pemikiran abu-abu itu kan otak-otak plural. Ya, nggak bisa begitu. Akidah itu hitam putih gitu. Aku bilang, ya kalau gitu undang saja, nanti aku akan ajarkan bagaimana kita berbicara hitam putih tapi tetap dalam kedamaian. Maksudku, aku akan brainwash mereka jangan sampai ada pemikiran kalau kita berbicara hitam putih, iman kafir, terus nggak damai gitu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Itu pemikiran yang salah gitu. Ya. Nah, selanjutnya
Sekarang kan akhirnya lahir Islam moderat gitu ya. Karena ya ini tadi berawal dari terjemahannya juga sudah salah ya, jadinya pemahamannya salah. Wasaton itu penentu. Jadi kita itu diminta atau diperintahkan atau sebetulnya kita didesain gitu ya untuk menjadi umat yang menentukan. Kita jadi pemain bukan jadi penonton. Gitu loh. Kan sudah kita bahas itu tentang wasaton itu. Cuman ketika wasaton diterjemahkan menjadi pertengahan, jadi umat pertengahan, moderat, akhirnya lahirlah istilah moderat. Dan sekarang kan moderasi itu nggak tahu moderasi itu gimana gitu. Ya. Kan banyak orang yang awalnya lurus-lurus pertama mulai dikit. Oh, naga-naganya punya agenda. Ya. Dan ada itu siapa yang aku nggak kenal kok tiba-tiba anak ini dapat panggung ya. Bicara khilafah, bicara ini, bicara itu, artinya dia tidak setuju dengan khilafah. Lah pemahaman dia tentang khilafah itu apa? Kan harus diduduk permasalahkan dulu khilafah itu apa. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Ini kan juga menjelaskan khilafah kemarin. Kenapa malaikat disuruh bersujud kepada Allah untuk Adam? Karena Adam itu produk unggulan, dia telah diwisuda menjadi khalifah. Khalifah itu yang memangku khilafah. Adam itu sebetulnya kan perwakilan kita. Makanya jangan diikat khalifah itu hanya yang 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Kan menjadi sempit. Enggak, kita semua ini kalau kita sudah mengikrarkan Islam, kita harus siap mengemban khilafah itu, maka kita mendapat gelar khalifah. Begitu. Cuman pemahamannya salah, akhirnya kacau. Ada itu kan anaknya kan hitam pakai kacamata, nggak salah itu. Aku penasaran aja, tak cek dia lahir tahun 70, berarti kan masih muda. Tiba-tiba dapat panggung dan di medsos itu kan ramai sekali dia. Baca sejarah begini begitu, alah orang sama-sama nggak ngerti aja kok. Sejarah itu relatif. Orang dia lahir tahun 70 itu. Bukan kita tidak perlu sejarah, tapi sejarah itu tergantung oleh siapa dan untuk apa dia ditulis. Jadi bisa dimainkan sejarah itu untuk kepentingan apa. Makanya kan aku kemarin kan bilang ini ada pendeta kok mau mengkaji agama kok suruh menutup kitab suci, Bible dan Al-Quran, kita lihat dari sudut pandang sejarah. Lalu itu mau bicara ilmu sosial apa mau bicara teologis kan jadi goblok. Pendeta sudah dokter kok otaknya gitu. Ya. Aku heran itu yang dia ngusung Kristen Ortodoks Syria itu. Kalau bicara teologis, bicara agama ya kitab suci referensinya gitu loh. Dalam itu namanya apa ya? Presaposisinya saja sudah salah, kesananya mesti salah. Sama dengan kita, kalau aku dosen ya, memberikan mata kuliah statistik dan ujian semester, aku nggak perlu lihat ke bawah, lihat atasnya saja salah. Kalau dia menggunakan rumus yang salah, ini nggak perlu diteliti habis waktu langsung dicoret gini aja. Tapi kalau dia formula rumusnya sudah benar, nah ini dilihat sini, insya Allah benar. Kalaupun nanti salah hitung itu tidak masalah. Misalkan 6 kali 5 seharusnya 30 karena dia buru-buru ditulisnya 31, itu bisa dimaklumi. Tapi paling tidak kerangka dasar pemikirannya sudah benar. Itu anggap saja yang begitu itu human error aja. Tapi kalau postulat atau rumus yang dia gunakan sudah salah, ngapain juga dilihat sampai ke bawah, bisa langsungnya ceret gitu. Ya, presaposisinya sudah salah. Kalau kita berbicara agama lalu kita singkirkan kitab suci, kita buka sejarah, itu udah nggak benar itu. Ya, Anda harus berbicara dalam konteks sosial, bukan konteks teologis. Itu ya. Itu untuk Kang Mas siapa ini tadi? Kang Mas Dadang Iskandar. Jadi intinya gini Kang Mas ya. Kita harus hati-hati ya. Banyak orang masuk dalam dunia dakwah awalnya lurus. Tergoda. Dunia ini kan godaan, Mas. Dia tergoda, akhirnya sedikit 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, akhirnya
Dia berpihak kepada siapa yang memberi kenikmatan dunia dalam kehidupannya. Ya ujung-ujungnya apa? Ya kenikmatan dunia itu ya harta, apalagi. Apalagi. Makanya lihat saja gitu ya. Maka untuk Kang Dadang dan untuk semuanya hati-hati. Ya, apalagi sekarang ada dunia dunia virtual, orang bisa diviralkan sesaat dan bisa dihancurkan sesaat. Kalau ada orang tiba-tiba viral, jangan kamu buru-buru memberikan penilaian. Kalau ada orang yang baik tiba-tiba hancur, jangan buru-buru ikut menjelekan. Wait and see dulu, ada apa di balik ini. Karena sekarang paling mudah memviralkan orang supaya naik dan menjatuhkan orang supaya dia tidak dianggap lagi, bisa-bisa saja. Dan kita jangan mau ikut permainan itu. Gitu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan untuk Kang Dadang Iskandar, kurang lebihnya begitu. Berikutnya Kang Samsul Yatim, gelar tikar ketinggalan pasang otak sebagai sang eksekutor handal. Salam Isra untuk semuanya. Oke, matur nuwun. Siap mantau ke dedel duelan terjemahan yang tak tunduk terhadap teks. Kita bikin dedel duel ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Samsul Yatim dan salam Isra untuk semua keluarga. Dan semoga perjalanannya selalu dalam lindungan Gusti Allah Kang Agung, dihindarkan dari segala mara bahaya ya. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya Kang Ari dari Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nguping Gus, plus gunakan otak sebaik mungkin karena otak udah terpasang sejak ada dunia. Salam Isra untuk kita semua, semoga senantiasa sehat serta selamat sampai tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Kang Ari. Berikutnya Kang Budi P. Sumarno. Bogor Nyimak Gus, terima kasih ilmunya. Oke, sama-sama Kang, semoga bermanfaat ya. Bermanfaat bagi yang mengajarkan, bermanfaat bagi yang belajar ya. Dan kalau sudah ngerti, bagikan kepada yang lain. Oke, terima kasih. Kemudian Septian Kuswanda hadir jadi kenikmatan kekuatan orang dalam. Nggak tahu aku apa maksudnya. Oke, monggo silahkan. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu nggih Kang Mas Edi Margono. Semoga hari ini juga menjadi sebuah kecerahan ya, matur nuwun. Kemudian Kang Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih, jangan lupa tugas kampusnya. Salam Isra untukmu ya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir Gus. Siap ikut kajian. Mangga atuh Kang, mangga atur nuhunnya. Salam Isra untukmu dan untuk semua saudara muslimku yang ada di Bandung. Kemudian ini 452 UDL ya. Geopark hadir deui-nya. Ini bahasa mungkin ini dari Jawa Barat ya. Geopark hadir deui. Oke, monggo silakan. Izin bertanya Gus, kalau perintah sujud kepada Adam atau kepada Yusuf itu sama saja dengan perintah sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Gimana Gus? Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Kemarin aku sudah jelaskan tentang ila dan li ya. Ila dan li itu kan sudah aku jelaskan. Kalau ila itu kepada, li itu untuk, bisa ya. Li Adam, untuk Adam gitu ya. Bukan ila Adam. Jadi gini kan Mas. Nggak sama, substansinya nggak sama ya. Dan itu sujudnya bukan kepada Yusuf dan bukan kepada Adam, sujudnya kepada Allah. Kalau nanti kan aku jelaskan bagaimana sujudnya ini bukan kepada Yusuf, ini kepada Allah ini. Begitu juga episode Adam, sujudnya bukan kepada Adam tapi kepada Allah. Atas apa? Atas suksesnya Adam di wisuda menjadi khalifah karena dia akan mengemban khilafah. Dan itu prototipe dari kita. Kita harus berani mengambil tanggung jawab itu. Makanya harus belajar. Nggak bisa orang goblok jadi khalifah, nggak bisa. Gobloknya itu harus dibikin goblok yang bertepi, jangan goblok tak bertepi. Ya, jadi sujudnya itu kepada Allah. Begitu juga Yusuf,
Sama, sujudnya itu nanti kepada Allah, bukan kepada Yusuf. Dan dua substansinya itu beda. Sujud kepada Allah ya, untuk Adam itu karena sebuah pengakuan bahwa Allah itu memang berilmu. Kan pertamanya kan malaikat itu mengkonfirmasi. Lalu Allah bilang, aku yang mengetahui daripada kamu. Dan akhirnya dibikinlah produk unggul itu Adam, lalu diajarkan atau diilmukan, diberikan pengetahuan, terus dites, Adam tes, oke, sip. Sekarang malaikat, lu bisa nggak? Oh, gue kagak bisa. Ah, sekarang lu sujud untuk Adam. Sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Atas apa? Atas keluarnya produk unggulan ini. Pengakuan bahwa Adam itu sukses setelah diilmukan kepadanya memangku jabatan sebagai khalifah. Jadi kita ini semua khalifah, pengemban khilafah. Terus tiba-tiba ada orang Islam anti khilafah. Itu kan bikin gue tarik napas panjang. Katanya ngaji sudah kesana kesini, padahal gue lihat itu orang itu bahasa Arabnya itu anak. Ya gue sih nggak ada apa-apanya tentang lisanul Arabiyunnya. Tapi kerangka pemikirannya kacau. Nggak tahu kok tiba-tiba bisa viral dia. Ya, itu tentang Adam. Tentang Yusuf itu substansinya kalau tadi kan sebuah pengakuan terhadap produk unggulan. Jadi ya, engkau memang maha mengetahui ya Allah. Kira-kira begitulah. Ya, nah, tentang Yusuf itu sujudnya itu syukur, berterima kasih. Kan dream come true, mimpi yang menjadi kenyataan. Lu kan harusnya kan syukur. Lu mimpi punya mobil, tiba-tiba menjadi kenyataan lu punya mobil. Sujud syukur. Ya, jadi substansinya tidak sama. Dan kepadanya juga nggak sama. Bukan kepada Yusuf, kepadanya sama. Ya, sama-sama sujud kepada Allah, tapi substansinya beda-beda. Gitu loh. Nah, sekarang berbicara sholawat. Sholawat itu kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita itu sama Allah, ya, diperintahkan untuk bersolawat, mendukung, nah, seperti ini bersolawat ini, mendukung perjuangan Kanjeng Nabi, di mana Allah dan malaikat juga mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Makanya di kita itu sholawat bukan hanya sekedar mantra yang hanya dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibaca 1000 kali nanti jadi begini, 2000 kali jadi begini. Enggak, kita sudah meninggalkan kerangka berpikir itu. Itu kan sholawat hanya menjadi jimat, menjadi mantra. Padahal tidak begitu. Sholawat itu menjadi bukan sekedar ucapan, tapi tindakan. Tindakanmu apa dalam mendukung Kanjeng Nabi, gitu loh. Oh, Kanjeng Nabinya sudah nggak ada. Iya, Kanjeng Nabinya sudah nggak ada, sudah wafat. Tapi kan agama ini masih terus diperjuangkan. Makanya kan aku selalu membuka dengan kita berterima kasih kepada saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah. Itu artinya dia mendukung apa yang bisa dia lakukan dalam mendukung dakwah ini, gitu loh. Jadi beda ya, beda. Oke. Terima kasih untuk Kang 452 dan pertanyaannya sangat bagus ya. Berikutnya Guru MN Rukem Ngalam Siti hadir, salam dedel duel. Oke. Dedel duel, mantap. Kemudian soleh kita Aisyah, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir jemaah. Monggo. Sesepuh kita Bapak Iwan Tamim yang di Tangerang ya. Hadir Gus, salam Isra. Oke, salam Isra Pak. Semoga sehat selalu bersama istri tercinta, anak-anak tercinta, dan cucu-cucu tercinta ya. Menapaki hari tua dengan sebuah keindahan. Oke, salam Isra Pak untuk semua keluarga yang ada di Tangerang. Kemudian Kang Mas Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo Kang Mas, monggo, matur nuwun. Salam Isra untuk Kang Mas Didi dan untuk semua keluarga yang ada di Brebes. Soleha kita, ibu guru kita, Rini Demak hadirat Gus, ke monggo. Gus mau tanya, apa ini? Zulaika melihat Yusuf sampai tangannya teriris. Apa metafor, Gus? Menarik juga ini untuk kita kaji ya. Oke.
Pertama aku luruskan dulu ya, bukan Zulaikha melihat Yusuf sampai tangannya teriris, bukan begitu. Zulaikha itu tidak mau disepelekan, dia kan permaisurinya raja. Berita bahwa dia punya suka sama, katakanlah pada waktu itu Yusuf belum jadi menteri. Menjadi apanya ya? Kacung lah kira-kira gitu gampangnya ya. Masa permaisuri kok suami istri raja senang sama kacung, kira-kira begitulah ya. Nah, terus untuk menafikan itu ya, dia ngundang semua ya, ring-ring satu kerajaan lah, ibu-ibunya itu ya. Terus dikasih buah, apa buahnya, apel atau apa gitu, kasih buah, kasih pisau. Yusuf disuruh jalan ya. Nah, ketika ibu-ibu ini melihat Yusuf berjalan, ketika mereka mau mengupas buah ya, itu kan sampai tangannya teriris. Nah, terus kan Zulaikha bilang gue bilang apa, jangan lagi gue, lo aja semua tergila-gila sama Yusuf gitu loh. Jadi kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Bunda Zulaikha seperti itu. Itu pemahaman mainstream. Jadi aku ingat, semoga Allah selalu merahmati hidup panjangnya, Ustadz sejuta umat kan pernah menjelaskan ini ya, almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi beliaunya masih terjerat pemikiran mainstream. Masalahnya apakah itu benar? Nah, nanti kita lihat di terjemahan teksnya ya. Jadi apakah itu metafor? Metafor juga sepertinya enggak ya. Tuhan aku nanti kita teliti ulang ya. Itu ada kesalahan-kesalahan terjemahan gitu. Ya, bagus. Tapi jangan sekarang karena nanti kita menjadi oot ya. Soleha Kurini silahkan nanti kalau aku lupa diingatkan kembali, dan aku tertarik untuk membahas ini. Cuman jangan di sini. Kita mau fokus dulu tentang topik yang sudah kita bahas, sekarang masuk seri yang ke-11 ya. Terima kasih. Berikutnya Pak Rawanto Surbakti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Subandi, maaf, apakah kisah Yakob di sini adalah Nabi Yakob yang ada di Al-Quran? Kalau iya, benarkah Nabi Yakob seorang penipu yang menipu saudaranya dengan semangkuk kacang merah? Trims. Soal anunya iya, personalnya iya, dia membahas personal yang sama ya. Nabi Yakob yang ada di Perjanjian Lama ya. Masalah tipu menipunya ya, itu yang jadi masalah. Begitu juga David, Daud yang ada di Perjanjian Lama, itu ya Nabi Daud yang di Al-Quran. Tapi apakah benar Nabi Daud sampai berzina dengan Batseba? Itu ceritanya itu jadi masalah lagi ya. Gitu Pak Rawanto ya. Kalau soal personalnya sama gitu ya. Kalau soal semangkuk kacang merahnya, ya itu yang jadi permasalahan. Karena kan Nabi itu bisa salah ya. Tapi kan juga apakah sampai sebegitunya ya? Artinya kan dia seharusnya terjaga moralitasnya dari mulai sejak kecil sampai nanti diangkat menjadi nabi. Tapi sekali lagi Nabi memang bisa salah. Jangan dianggap Nabi. Orang Nabi itu manusia kok. Kanjeng Nabi Musa kan pernah salah ketika ada yang berkelahi dan salah satu dari Bani Israel ya. Dan laporan ke dia langsung dihajarnya itu yang Bani Mesir, langsung KO itu. Terus dia ketakutan kan, melarikan diri dan akhirnya membawa dia untuk ketemu jodohnya. Itu kan salah. Akhirnya dia bertobat, dan ketika temannya mau ngulangi lagi dia langsung nggak mau. Itu salah ya. Itu salah. Oke, jadi maksum itu bukan berarti tidak pernah salah. Maksum itu tidak boleh dikritik. Karena nanti yang membenarkan itu Allah, bukan kita. Ya. Gitu Pak Rawanto Surbakti ya. Masalah tipu menipunya itu ya terserah lah. Kalau mau mengikuti kerangka Bible ya seperti itu. Begitu juga Kanjeng Nabi Daud, kalau mau mengikuti kerangka Bible ya dia berzina dengan Batseba ya. Sampai suaminya Batseba itu kan panglima perang. Kena akal bulusnya Daud, taruh dia di barisan paling depan. Dan akhirnya mati terbunuh. Memang tujuannya supaya dia terbunuh, istrinya mau diambil kan begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Maaf, sebelum ganti nama aku tidak akan baca komennya ya. Aku sudah ingatkan, pakailah nama yang baik.
Nggak usah keras kepala sama aku. Ya. Jangan main-main sama aku. Kalau tak kasih tahu itu ingat. Kamu turuti. Toh omonganku kan bagus tuh. Pakai nama yang baik. Mamamu, bapakmu itu kasih kamu nama baik. Nama bajingan kamu pakai. Disuruh ganti kok masih. Kasih nama yang baik gitu. Kamu nggak menghormati bapak mamamu. Bapak mamamu kasih nama baik, pakai yang baik. Gitu loh. Harus suruh ganti nama aja. Kamu pakai di channel lain nama itu terserah. Kalau di sini jangan. Ya. Oke. Kang Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deli Serdang, izin nyimak Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Berikutnya Kang Muhammad Yusuf. Salam Gus, pertanyaan saya kemarin yang Nabi Isa turun lagi. Allahumma ya, apa nih? Az-Zukhruf 3942. Terus kenapa? Nggak nyambung ini sepertinya. Apa kamu yang salah merangkai komentarmu ini? Terus apa ini? Terus saya bilang ke teman saya bahwa Nabi Isa diperintahkan berzakat. Jikalau Nabi Isa di langit, sama siapa dia berzakat, membayar zakat? Terus teman saya berdalihkan dengan Quran surat 22:47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Nggak nyambung mas, nggak nyambung, nggak ngerti aku maksudmu apa. Kamu belajar bikin sebuah komentar yang itu kalau pertanyaan yang sistematis gitu deh, sehingga orang ngerti gitu. Aku nggak ngerti ya, komenmu nggak nyambung belas gini kok. Ya. Yang pertama Quran surat apa ini? Surat Az-Zumar 3942 mutafak itu. Mutawafika apa ini? Ya tawafal itu. Terus kenapa rupanya nggak nyambung gitu? Gimana ini? Kalian juga belajarlah bikin pertanyaan, problematikanya ini, pertanyaan ini. Terus jawabannya apa Gus? Gitu loh. Dan itu harus nyambung lah, ini kok nggak nyambung, nggak ngerti aku. Kang Saran di Pari, komen tadi pagi kok hilang ya, terbawa air hujan gitu. Ya nggak tahu ya, aku itu pernah sih aku menghapus komen ya. Kalau memang sudah kebangetan itu baru aku hapus. Tapi itu juga jarang aku ngapus komen. Berapa kali? Ada 2-3 kali atau nggak sampai 5 kali. Selama komen itu tidak ekstrim, meskipun kadang-kadang ya ada yang ekstrim loh. Ya suasana hatiku lah ya. Kalau menurutku mau tak hapus, kalau enggak ya enggak gitu. Ya, yang jelas kalau sudah tak hapus itu mesti keluar dari etika. Dan aku sangat jarang, aku mungkin ada 2 atau 3 kali menghapus. Jadi kalau ada yang begitu gini enggak tahu aku. Tanya sama temanmu yang ngerti. Kenapa komenmu hilang. Oke, gitu saja ya. Dan kita sekarang ke masalah ini. Oke, aku jelaskan dulu. Ini sudah ya. Sebelum aku hapus, aku jelaskan dulu. Lihat ini. Dan ia menaikkan kedua ibu bapak, ya. Ibu bapak. Di sini pakai apa? Abaihir, ya. Coba kita lihat. Buka Al-Qur'anmu, ya. Buka Al-Qur'anmu. Abawaihi, ya, itu kedua orang tuanya atau ibu bapak. Kedua orang tuanya, ya. Di sini abawaihi, ya. Ini ya. Perhatikan ini. Ini berarti jamak atau tunggal atau mufrad? Ini jamak. Karena apa? Ibu bapak, berarti dia jamak. Ya. Terus di sini, dan mereka semuanya, ini tak jelaskan ini. Ya nanti. Dan semuanya mereka merebahkan diri seraya sujud kepadanya.
nya ini lahu ya. Di sini dia lahu ya. Ini tadi kan abawaihi. Ini kan dari abawaihi ya. Ini abawaihi ya. Nah, ini dari lahu. Sebentar. Oke, dia dari lahu. Begitu ya. Lahu. Ini jamak atau mufrad? Nih. Maka dia mufrad. Karena kalau jamak dia gini. Lahum. Baru ini jamak. Ya. Oke. Ternyata yang disembah itu, yang disujuti itu mufrad, ya. Dia pakai lahu. Nya itu mufrad dia. Karena kalau lahum, nah itu jamak. Ya, dia lahu, ya. Jadi gini, lahu sujadah, ya. Lahu sujadah. Kalau lahum, nah itu jadi jamak dia. Oke. Kenapa aku jelaskan? Lihat ini. Di sini jamak, di sini mufrad. Nih. Supaya jangan ada kesan yang disujuti itu kedua orang tuanya. Kan kalau orang baca itu ya dikirain begini. Jadi seperti sungkem. Bapaknya, mamanya diangkat ke singgasana. Singgasana itu aku ada itu tempat kursi duduk. Singgasana, bapaknya diangkat sama Yusuf, nggak tahu ngangkatnya gimana, diangkat begini, dibopong, ya, dibopong, ya, terus didudukkan di kursinya, di singgasananya. Ini kan kita sudah bahas tentang istiwa itu ya, singgasananya. Terus semua ya sujud kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Abaihi, jamak. Ada yang berpikiran seperti itu. Ya, aku ulangi lagi. Yusuf mengangkat bapak ibunya, ditaruh di kursi, lalu kedua belasnya ini. Karena nanti lihat ini. Dan mereka ini semuanya, mereka ini kan jamak. Mereka semuanya, nah ini merebahkan nanti tak jelaskan ya. Sujud kepadanya. Ada yang mengirain semuanya anak-anaknya sujud kepada bapak ibunya setelah bapak ibunya didudukkan di kursi. Ada yang memahami seperti itu. Dan itu salah. Kenapa salah? Karena yang disujuti itu mufrad, tunggal dia. Dia lahu, bukan lahum. Kalau lahum ini baru jamak. Ternyata dia mufrad. Berarti yang disujuti itu satu. Enggak dua. Mufrad. Ya. Sedangkan kalau ini dijatuhkan ke bapaknya dan ibunya, enggak mungkin karena ibunya jamak. Bapaknya juga, apa maksudnya, abaihi, bapak ibunya itu jamak. Jadi tidak mungkin peristiwa ini di mana anak-anaknya, mereka semuanya itu sujud kepada bapak ibunya, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Karena apa? Bapak ibunya itu jamak. Sedangkan ini yang disujuti tunggal, mufrad. Berarti tidak mungkin. Oke. Satu sudah kita selesaikan, tidak mungkin ya. Tapi waktunya sudah 1 jam. Ya. Oke ya. Sekarang kalau itu tidak mungkin, ada lagi yang ini juga mainstream juga. Sujudnya itu kepada Yusuf. Ya, kepada Yusuf dia di sini benar. Karena kan Yusuf itu kan mufrad. Nya, lahu dia, bukan lahum. Nah, ini masih membuka kemungkinan.
Nah, jadi begini, dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasananya. Ini sudah tak jelaskan kemarin ya. Ini kan yang satu Romawi. Masuk ke dalam lingkungan istana maksudnya. Jadi jangan dibayangkan dibopong, ditaruh di kursi gitu. Jangan gitu. Ya. Ini sudah aku jelaskan ya. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepadanya. Nya dalam kurung Yusuf. Ada yang langsung sujud kepada Yusuf. Kalau dilihat dari korelasi jamak tunggal itu masih benar. Karena apa? Dia lahum dan Yusuf itu kan mufrad. Tunggal dia. Ya, secara hubungan mufrad jamak ini masih dibenarkan itu. Daripada sujudnya kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi aku ulangi, fenomena yang ada dalam kerangka berpikir mainstream itu juga terjadi debatable. Satu, sujud kepada kedua orang tuanya. Satu, sujud kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Nah, sujud kepada kedua orang tuanya itu sudah kita selesaikan, tidak mungkin karena di sini yang disujudi itu mufrad. Kalau kedua orang tuanya kan jamak, bapak ibu. Jadi abawaihi itu bukan hanya bapak loh ya, bapak ibu atau kedua orang tuanya atau bapak ibunya terserah lah. Yang jelas ini jamak, jadi tidak mungkin kalau kedua orang tuanya yang disujudi. Karena di sini seraya sujud kepadanya itu mufrad, bukannya yang banyak. Kalau nya yang jamak banyak itu lahum, di sini lahu. Oke, itu sudah kita jelaskan, tidak mungkin. Teksnya nggak mendukung itu gitu loh. Sekarang mainstream kedua, sujudnya kepada Yusuf. Nah, ini juga banyak yang begitu, sujudnya kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Kalau itu secara korelasi jamak tunggal masih dibenarkan karena Yusuf itu kan mufrad, sedangkan di sini juga mufrad, tidak jamak. Ya. Tapi benarkah sujudnya itu kepada Yusuf? Nah, besok akan kita kupas tuntas ya. Yang jelas ini satu-satu ya. Satu-satu kita selesaikan supaya dia sistematis lah ya. Kita nggak ngejar setoran kok ya. Pemahaman bahwa yang disujudi kedua orang tuanya sudah kita buktikan itu salah. Sudah dedel duel itu ya. Nanti kita dekonstruksi ulang ya. Tentang sujud kepada Yusuf, nah itu masih tanda tanya karena waktunya tidak cukup, ini sudah kurang 3 menit 1 jam ya. Dan ini mau ngantar anak-anak sekolah ya. Apa kalau dari hubungan jamak tunggal dia benar, tapi apakah benar sujudnya itu kepada Yusuf? Nah, insya Allah besok kita akan selesaikan. Sama aku inilah aku kurang cocok ini merebahkan. Nanti kadang-kadang ada yang tersungkur itu terjemahan dari huru ya. Huru lahu. Jadi begini, wa rafa'a abaihi alal ars wa khoru lahu. Lahunya itu ini ya. Lahu bukan lahum ya, tunggal ya. Khoru itu ada yang bilang tersungkur. Tersungkur itu kan orang jatuh gitu. Itu tersungkur itu gaya bahasa terjemahan Bible. Tersungkur sampai ke tanah gitu ya. Kurang tepat sebetulnya. Tersungkur itu. Merebahkan juga kurang tepat. Ya. Dalam bahasa Jawa itu ada mengkurep, ada melumah. Itu beda. Nanti biar Irfan itu yang jelaskan. Mengkurep itu apa, melumah itu apa gitu. Ya. Makanya kan aku punya teman, dia cerita kawannya yang dari Betawi sana. Kemudian pinter bahasa Jawa, mungkin ada darah Jawanya juga. Dia bilang, aku itu kalau baca terjemahan Al-Quran lebih asik kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa gitu. Karena bahasa Jawa itu jauh lebih kompleks ya. Orang tidur itu aja melumah sama mengkurap itu beda. Delosor, ngeblak, roto, tibo itu beda-beda maksudnya. Padahal sama-sama nyungsep itu. Makanya kalau teman kita ini bilang, saya lebih gampang memahami itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Ya kebetulan dia ngerti bahasa Jawa meskipun dia orang Betawi atau mana gitu. Ya. Karena
pemilihan diksi-diksinya itu komplit. Bicara beras saja, ada beras, ada menir. Itu beda. Ada sego, ada upo, itu beda. Kalau masuk ke dalam bahasa Inggris ya semuanya rice. Kira-kira begitu. Oke ya. Tolong aku diingatkan, besok aku akan mendekonstruksi ini dulu supaya lebih asik ya. Kemudian, benarkah sujudnya kepada Yusuf? Meskipun Yusuf kalau dilihat dari korelasi jamak tunggal dia benar. Memenuhi karena dia tunggal kan Yusuf gitu. Oke. Sampai sini dulu ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima salam dari aku, salam Isra ya untuk kalian semuanya. Semoga jangan jemu-jemu ya, selalu belajar dan belajar. Dikit-dikit enggak apa, seperti ini satu-satu kita runtuhkan pemikiran-pemikiran yang keliru, kita bikin dedel duel dulu, nanti kita bangun ulang. Ya. Oke, sampai sini dulu. Salam Isra semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.